semuanya, gue Goldie Emeralda. Kali ini gue akan bikin video question and answer. Ini sebenarnya udah lama banget pengen gue bikin, tapi belum kesampaian. Dan sekarang waktunya untuk gue bikin video ini. So, semoga kalian suka sama video gue dan gak bosan nonton gue dan pokoknya enjoy. Dan sekarang gue akan buka Twitter gue yang beberapa kalian udah tanya. Pertanyaan pertama yang paling bawah, ini gombal sih. Kenapa cantik banget sih mamanya ngidam apa? Namanya @gajahbesar. Mak gue, nyokap gue mungkin ngidamnya nggak tahu deh, nggak tahu. But thank you. Ada yang nanya, halo Kak Goldie, ceritain dong pertama kali ketemu dan pas Kak Haris nembak. Aku ketemu Haris itu kebetulan di acaranya IO-nya dia. Pertama aku nggak tahu sih itu IO-nya dia, pokoknya aku emang pas waktu itu tuh flyernya tuh di mana-mana, kayak namanya acaranya Neon Safari, dan aku pengen datang. Terus selalu aku dikenalin sama dia. Udah dikenalin cuma kayak kenalan biasa gitu, nggak sama sekali gimana gitu kan. Terus lama-lama ya udah aku lama-lama gimana ya, aku lama-lama temenan lah sama dia. Dan itu posisi aku masih pacaran sama mantan aku yang sebelumnya. Aku tapi tetap main. Terus habis itu aku putus sama mantan aku. Terus pas aku masih di Aussie, dia sempet nanya-nanya tentang headphone. Karena di Aussie headphone-nya nggak jauh lebih murah sih, cuma lebih murah untuk headphone DJ ya. Headphone-nya lebih murah daripada di Jakarta. Terus dia nanya-nanya, aku kasih linknya, akhirnya dia nitip tuh headphone-nya ke aku. Terus aku nyampe Jakarta, kita ketemuan maksudnya waktu itu lagi meeting sih. Terus dia datang. Akhirnya udah dari situ kita main-main bareng-bareng. Maksudnya nggak aku sama dia doang, itu pun rame. Maksudnya ada aku, dia, Fanny, V, Rio, terus banyak deh, pokoknya sering jalan-jalan bareng gitu. Terus aku juga awalnya nggak suka, maksudnya biasa aja, emang mikirnya tuh dia kayak temen jalan aja. Terus lama-lama I know his personality, so that's why I like him. Ya udah. Terus kalau masalah nembak, aku sih nggak tembak-tembakan ya sama dia, mati dong. Aku nggak nembak-tembakan sih, maksudnya dia nggak nembak aku atau gimana, jalanin aja. Jadi ceritanya tuh waktu itu aku baru pulang tahun 2014 ke Jakarta bulan November. Nah bulan November itu aku pulang tanggal 22, dan posisi di situ aku mau dari airport langsung mau ke Cibubur, karena aku harus perform. Cibubur. Terus akhirnya pas aku di airport, dia datengin aku kan, terus bawain troli aku dan lain. Terus akhirnya aku ke mobil dan masuk mobil, duduk depan. Terus tiba-tiba dia, kan aku nitip kue sus ya, karena aku lagi BM buat kue sus. Akhirnya dia keluarin tuh kue susnya, ada di dashboardnya dia gitu. Terus dia keluarin, terus ada surat. Terus suratnya gitu, kayak aku baca kan, kertasnya A5 kayak kecil banget gitu. Terus dia nulis kayak panjang gitu, terus kayak nggak ada poin, maksudnya nggak ada poin endingnya gitu loh, kayak nggak ada endingnya. Terus maksudnya kayak nggak ada closingannya gitu. Terus abis itu aku kayak ngeliat dia kayak ya udah, maksudnya suratnya cuma ya udah. Terus tiba-tiba dia bilang, jangan baca baliknya dong, dia bilang gitu kan. Terus di baliknya itu, soalnya aku jadi tuh gini cerita, jadi baliknya tulisannya gini, you're mine and I love you too. Karena aku sebelumnya tuh sama dia, sebelum menjadi yang benar-benar official gitu, aku suka ngeledekin dia gitu kan, kayak I love you. Padahal tapi dia kayak cuma kayak nggak pernah bilang I love you tuh atau apa. Terus ya udah jadian deh, gitu ceritanya. Dan sampai sekarang. Terus ada yang nanya lagi, @tacul, tempat liburan paling asik dan menyenangkan menurut Kak Goldie. Sampai kali ini sih tempat liburan yang maksudnya aku liburan ke luar negeri aja tuh pas masih kecil. Maksudnya semenjak aku pindah ke Australia tuh aku udah nggak pernah liburan ke luar negeri, kecuali ya maksudnya yang kayak kota yang di Aussie ya. Karena aku pasti kalau liburan selalu pengennya pulang ke Jakarta. Pokoknya always make time, prioritasnya gitu pokoknya selalu ke Jakarta. Jadi kalau masa liburan paling kalau ke pantai gitu juga paling ke Bali. Aku nggak tahu sih, kurang tahu maksudnya. Terus ada yang nanya,
kakak, apa sih yang membuat kakak tertarik sama dunia DJ? Oh ya, sama tadi ada yang juga aku baca, ada yang nanya gimana cerita aku awal nge-DJ. Jadi gini ceritanya, aku itu awal nge-DJ sebenarnya tuh bukan, aku tuh sama sekali dulu cuma penikmat. Maksudnya aku cuma suka lagunya, aku nggak sama sekali mikir aku mau nge-DJ atau ngikut-ngikut orang gitu, nggak sama sekali. Karena emang nggak ada pikiran untuk mau nge-DJ. Jadi kayak awalnya tuh aku lagi di apartemen temen aku, si Ewin. Nah, Ewin ini dia punya software traktor dan dia sering mainin mulu. Pokoknya dimanapun, maksudnya kalau misalnya lagi di apartemen dia pasti selalu pada main traktor itu. Maksudnya kayak ya gitulah. Terus tiba-tiba dia kayak ngomong ke gue, dibilang cobain dong ini gini. Terus akhirnya aku bilang nggak mau, ribet, nggak ngerti. Akhirnya diajarin. Pas akhirnya aku udah bisa nih, songong banget gue. Maksudnya seru sih, maksudnya pas bisa tuh kayak seneng banget. Terus kayak seru juga gini-gini. Nah, sama lama aku main traktor terus tuh, aku akhirnya install di laptop aku sendiri, terus aku main sendiri dan lain-lain. Kayak aku otodidak lah, maksudnya belajar terus bikin mixtape-nya. Maksudnya kalau aku flashback ke aku yang dulu tuh parah sih, maksudnya ya cuma maksudnya it's okay lah. Terus akhirnya aku pas ke Australia lagi, aku di sana beli alat controller yang kecil banget. Dan di situ maksudnya kayak aneh sih alatnya, kayak nggak ngerti deh aku juga kenapa kayak nggak berfungsi semuanya. Paling cuma 80% berfungsi tapi 20% nggak ngerti deh aku. Nah, akhirnya aku balik ke Jakarta lagi, terus aku disuruh nyoba si DJ. Dia bilang, lo kalau misalnya udah bisa si DJ, lo alat ginian tuh lebih gampang lagi gitu kan. Karena ya jatuhnya kayak kasarnya tuh kayak orang ngomong, lo belajar mobil manual dulu baru lo, kalau seandainya lo udah bisa naik manual pasti otomatis lo kalau naik matic tuh bisa kayak gitu. Terus akhirnya aku pas pertama kali ngasih DJ tuh nggak ngerti sama sekali, diajarin juga nggak ngerti. Terus kalau misalnya di software kan karena udah ini ya, kalau buat ngejar sama buat beat matchingnya tuh gampang banget karena dia tuh ada kayak garis. Kalau di traktor tuh garisnya misalnya ada kuning itu kayak misalnya offbeat, terus kuningnya tinggal kamu ditengahin gitu, atau misalnya kamu udah hafal lama lagu kamu, pasti tuh gampang banget. Maksudnya gampang banget untuk ngejarnya karena kamu udah hafal. Tapi kalau di CDJ kamu harus pakai kuping kamu untuk kamu denger itu kelambatan apa kecepatan. Nah, dari situ akhirnya pertama aku masih nggak ngerti banget deh, kayak akhirnya tetap aku pakai traktor lah, pakai software. Dan akhirnya aku ganti beli alat yang baru aku Pioneer di DJZ. Dia tuh full size CDJ gitu. Dan semenjak aku pakai Serato, feelingnya mungkin karena pakai CDJ ya kayak. Dan maksudnya aku juga pakai Serato awal nggak ngerti, dan lama-lama aku juga kebiasa pakai kuping. Jadi kayak aku ngerti gunanya ini headphone, terus dia cara beat matching. Terus habis itu juga akhirnya sebelum itu pokoknya udah kan, maksudnya aku udah well known lah sama alat-alatnya. Dan akhirnya aku nyoba si DJ sama, maksudnya akhirnya aku bisa. Dan akhirnya aku pas sama Haris, aku minta dia mentorin aku. Dan dia di situ ngetes aku kan main house, terus ngajarin aku main house. Karena aku awalnya waktu dia aku main elektro kayak salah banget gitu, tapi nggak ada yang salah sih, maksudnya namanya juga belajar, namanya juga otodidak ya. Mau cara gue salah tapi gue tetap nyoba untuk cobain yang lainnya. Terus akhirnya gue gue ketemu Haris dan akhirnya dia mentorin gue. Terus akhirnya dia ngajarin gue speed hunting, ngetes gue. Terus dia juga introduce gue ke alat, maksudnya lebih detail lagi, ini gunanya apa, ini apa, dan sampai sekarang deh. Pokoknya perjalanan gue penuh ups and downs gitu. Kalau kakak disuruh pilih ke tempat wisata di Indo, mana yang pengen dikunjungin kakak, maunya kemana, alasannya apa? Aku tuh lagi pengen banget ada pulau di Kalimantan, aku lupa namanya apa. Pokoknya yang bawahnya laut, terus atasnya tuh kayak sungai gitu, kayak keren banget, airnya jernih banget. Itu kayak aku pengen kesana sih, sumpah aku tapi lupa namanya apa. Tapi aku pengen banget ke situ. Aku tahu tapi maksudnya kalau kasih lihat fotonya, kalau misalnya seandainya ada orang yang nyebut mungkin aku tahu.
Kalau misalnya sekarang aku disuruh mikir kayaknya nggak, tapi pokoknya intinya itu pulau yang bawahnya laut, atasnya sungai, itu keren banget, the best. Mau sama mungkin Kerajaan Empat. Terus ada yang nanya, Kak kalau disuruh nge-remix lagu dangdut kakak mau pilih lagu apa, alasannya apa? Sorry to say banget, tapi aku nggak demen dangdut sih. Maksudnya aku nggak nemu titik enaknya lagu dangdut. Tapi kalau buat iseng-isengan gitu tuh sih lucu ya, cuma buat aku yang nikmatin sendiri sih kayaknya enggak. Terus aku juga nggak ngerti titik enaknya denger lagu apa sih, heavy metal or scream gitu, karena aku nggak ngerti liriknya mereka ngomong apa. Tapi ya namanya lagu ya, maksudnya ya udahlah, itu kan hak orang. Cuma just to say aja, no judge. Ada yang nanya, namanya Eko, dia nanya Haris mandinya berapa kali sehari. Sumpah dia kadang-kadang kalau nggak kemana-mana cuma mandi sekali sehari, tapi biasanya sih 2 kali. Ada yang nanya, namanya @darwissandika _, Kak, salah. Iya benar. Kak ada niatan putus gak? Oh kakak, enggak lah, masa niatan, ngapain niatin putus tinggal putus. Saya gak mau. Apa aja suka dan duka sama jadi DJ? Sukanya seru banget, terus aku bisa kalau misalnya udah ada tawaran, maksudnya udah mulai well known, itu enak. Maksudnya tawarannya juga keluar kota ya, maksudnya kayak gue punya kesempatan untuk ke kota itu, misalnya kayak gue nggak pernah kesana sama sekali, terus gue punya kesempatan untuk kesana, untuk tahu kotanya kayak gimana, terus orang-orangnya kayak gimana. Terus juga sukanya apa, seru aja sih, seru. Maksudnya kayak lagi nggak tahu, emang gue kiblatnya emang gue demen lagu-lagu elektro, lagu-lagu EDM lah pokoknya. Maksudnya EDM tuh, asal kalian tahu, EDM itu bukan artinya elektro. Maksudnya EDM itu tuh genre, dan kayak elektro, terus trap dan lain-lainnya itu sub genre-nya dari EDM. Jadi jangan salah pemikiran. Dukanya ya awal-awal gue nge-DJ sih, dukanya gitu sih. Maksudnya banyak yang ngejudge gue karena gue eksis jadinya gitu-gitu lah. You know what I'm talking about. Terus dukanya, tapi gue nggak ngambil masukin itu ke hati banget sih ya, karena ya let's see aja. Maksudnya gue akan nekunin karir gue ini sampai ke depannya, karena kalau misalnya emang gue gitu-gitu aja, maksudnya gue juga nggak mau lah di situ-situ aja. Atau nggak, misalnya orang ngejudge gue terus gue tiba-tiba udah nggak jadi DJ lagi, enggak. Gue sih dari sekarang tuh udah niat banget untuk seriusin ini passion gue, ini yang gue demen. Ya udah, gue cuma tinggal buktiin aja. Dukanya lagi tuh banyak sih dukanya, maksudnya kayak paling sakit kalau misalnya kayak tantangan sih, bukan sakit. Maksudnya itu sebenarnya tantangan juga buat gue. Kalau keluar kota gue harus tahu mereka temennya lagu apa. Tapi juga klubnya sebenarnya tuh harus tahu juga. Maksudnya mereka ngundang gue sebagai guest, harusnya juga mereka tuh harusnya review gue juga, gue main apaan, terus lagu gue kayak gimana. Karena jangan karena yang maksudnya kayak jatuhnya kan mereka kayak ikut-ikutan ya, kayak misalnya gue dijadiin guest di satu tempat, terus kayak Goldie lagi gini nih, lagi naik nih, mendingan ngundang dia aja biar pada. Jangan gitu juga. Maksudnya gue lebih baik gue dihormatin karena mereka tahu gue main lagu apa, gue mainnya enak atau gimana, daripada cuma karena gue lagi rame yang ngundang. Ngerti gak sih? Itu juga sih maksudnya kesalahan dari apa namanya, dari yang udah pernah gue alamin. Terus juga dukanya juga kalau misalnya riders gue nggak di 100% diituin, dilaksanain. Karena sebelum mereka deal sama gue aja tuh udah dikasih riders dan mereka udah iyain, tapi giliran hamin berapa mereka tiba-tiba kayak ngomong kayak ridersnya gini. Aduh, itu malas banget sumpah. Apalagi kalau misalnya alat gue misalnya requestnya alat yang A, tiba-tiba hamin berapa dibilang adanya cuma yang B lah. Kayak bro, dia udah hamin berapa bro? Maksudnya kayak mereka nggak bisa seenak jidat juga. Maksudnya gue kan yang bakal perform, gue yang bakal main, dan gue milih riders yang seenak, maksudnya yang enak buat gue perform. Maksudnya kalau misalnya mereka nego ya lu aja yang main, ngerti gak sih? Kayak
mereka juga harusnya mikirin gue lah, maksudnya mereka mau gue mainnya bagus atau enggak, udah gitu aja. Gue yang mainnya nggak bagus harus komplain, terlibat dikata-katain, tapi mereka sendiri nggak bisa. Itulah itu suka dukanya. Terus ada yang nanya, Kak Odi nanti pulang ke Australia berapa bulan? Aku pulang ke Aussie berapa bulan maksudnya? Nggak tahu sih, mungkin Juni baru balik lagi ke Jakarta. Pokoknya Juni, pasti akhir tahun aku bakal pulang lagi. Ada lagi nanya kapan nikah sama Kak Haris. Aduh, kurang tahu ya kalau masalah nikah-nikahan, karena aku lulus saya belum. Yang penting kuliah dulu lulus, baru nikah. Pengen juga sih nikah cepet-cepet. Maksudnya cuma pengen nikah aja, jadi kayak udah terus udah nikah. Gue gak mau punya anak cepet-cepet, maksudnya pengen nikah aja dulu. Terus udah lega gue hidupnya. Kebiasaan buruk Kak Haris itu gue nggak bisa mikir langsung on the spot sih. Cuma pasti ada aja kalau misalnya lagi argumentasi nih, pasti ada kayak ngelintas tuh kan lu kebiasaan buruknya dia nih. Misalnya dia nggak ada suka gue ngapa, misalnya kayak dia nggak suka gue nanya, misalnya gue nanya ke dia dulu nih, gue dulu ya, misalnya gue kalau nanya ke dia tuh suka diulang-ulang kan, misalnya suka lupa, tapi tanpa dia sadarin tuh dia suka gituin gue juga. Pokoknya kayak gitu, itu kebiasaan buruk. Terus juga kalau misalnya nyetir ngeremnya tuh terlalu deket, terus tidak pokoknya kayak ngerem supir angkot tuh gak? Yang kayak lo nya tuh ke depan gitu, kayak bete banget kayak. Terus gara-gara dia ngeremnya tuh terlalu deket, kayak gitu deh, pokoknya ribet dijelasin, tapi gue itu kebiasaan buruk ya dia. Terus ketiga, dia apa ya, kebiasaannya gini, kalau misalnya nih mau perform, dia tuh kalau mau perform tuh kayaknya harus tidur banget, nggak tahu kenapa, kayak mau pun sejam gitu. Kalau dia perform ya, kalau dia doang yang perform, kalau dia yang perform pokoknya dia sebelum perform tuh harus tidur. Terus dia kalau misalnya nggak tidur, pasti dia bilangnya pusing lah, gini lemes, masuk angin, pasti ada aja. Padahal setiap dia nggak perform, kalau dia nggak tidur ya paling cuma kayak ngantuk, pulang, itu deh. Cuma ya udahlah, kan ada plus minusnya. Kak mau nanya, menurut kakak gimana pendapat kakak terhadap seorang cewek yang belum pernah pacaran sama sekali, bahkan sudah sampai kuliah sekalipun? Ya nggak apa-apa sih, ya bagus, maksudnya kayak ya itu maksudnya terserah dia, maksudnya emang kenapa, emang nggak ada juga kewajiban lo harus pacaran. Ya itu balik lagi sih ke orang masing-masing, maksudnya kalau dia nggak mau ya bagus, maksudnya ya berarti dia emang mau nyari jodohnya yang langsung buat nikah, nggak apa-apa. Gak ada kewajiban juga harus pacaran pas SMA, SMP. Ada yang bilang, Goldie buat video skincare rutin dong. Itu bukan nanya, bro. Lagian aku juga gak pakai skincare apa-apa, aku cuma pakai sabun muka biasa, terus udah. Karena aku orangnya cuek. Ada yang nanya, Kak pernah korengan gak sih? Korengan? Pernah dulu aku. Nih, di sini aku nih. Dulu aku pernah jatuh pertama kali naik sepeda, belajar naik sepeda roda 2. Terus jatuh, terus sampai sekarang bekasnya. Tapi kayak gitu deh. Terus kayak aku dulu tuh of course pernah lah anak kecil di sini. Tapi ya udah hilang. Kalau muka sih kayaknya nggak pernah korengan. Hah? Pendapat Kak Goli tentang cewek keteknya hitam berbulu tapi pakai you can see. Pendapat gue top. Gimana ya? Zaman warkop juga cewek-ceweknya yuk pakai you can see gitu, terus buluan gitu sih. Cuma nggak, kayaknya keteknya nggak hitam karena belum pernah dicukur dan lain-lain kan. Mungkin sekarang ketek hitam tuh mungkin karena satu tuh orang mandi jorok, atau dua tuh dakian, atau tiga karena dicukur, terus dicukur mulu kan lama-lama hitam ya jadinya. Ya mendingan menurut gue, pendapat gue mendingan lu waxing aja deh, waxing daripada dicukur sendiri. Atau enggak mendingan pakai baju yang ketutup. Udah segitu aja yang akan gue jawab saat ini. Ini part 1 ya. Ntar next gue akan bikin lagi yang part 2. Pokoknya stay tune terus dan komen di bawah untuk request video-video selanjutnya, mau dari challenge kayak atau apapun itu. Selama gue ada waktu dan bisa bikin videonya, gue akan bikinin buat kalian semua. So, thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and comment down below. Dan juga jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian. Dan pokoknya stay tune. Ya. We want big.
booty bitches, big booty bitches. We want big booty bitches, big